Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, khususnya teman-teman semua yang sudah punya hak pilih nanti pada tanggal 14 Februari 2024 dan insya Allah berpartisipasi. Dalam hal ini berarti dalam konteks pemilu. Teman-teman semua, kali ini ADEBI dalam seri debat Pilpres menyambut debat Pilpres yang keempat yang akan mempertemukan calon-calon wakil presiden tersebut. ADEBI menyampaikan apa yang mungkin dipikirkan oleh sebagian kecil atau mungkin sebagian besar rakyat Indonesia. Dan untuk itu, judul kali ini kami berikan judul sebagai berikut. Debat Pilpres (2) Apakah SARA haramkan pilih Capres Anies? Nah, maksudnya kira-kira begini, kalau ada sebagian entah kecil entah besar rakyat Nusantara, rakyat Indonesia berpikir, bernalar, berlogika, menfungsikan akalnya bahwa pilih Anies dalam Pilpres nanti 2024 tanggal 14 Februari adalah haram. Nah, kalau berpikir seperti ini, maka pertanyaannya, apakah cara berpikir seperti ini, hal seperti ini termasuk SARA? Ini menjadi pertanyaan. Nah, nalar logikanya begini kira-kira, apa yang ada di dalam pikiran para orang-orang ini. Kata haram itu berasal dari bahasa Arab yang maknanya adalah larangan. Larangan terhadap diri sendiri. Larangan terhadap diri sendiri yang diungkapkan di publik, yang mungkin mempengaruhi, yang mungkin sependapat, yang mungkin banyak yang mengiyakan. Cara berpikirnya adalah tadi itu, memilih Anies itu haram. Nah, lebih lanjut kira-kira seperti ini. Haram itu bukan dalam arti konteks beragama, bukan. Kalau dalam konteks beragama kan hubungan antara manusia dengan Gusti Allah. Contohnya, kalau orang Islam makan babi, maka hukumnya haram. Kalau orang Islam berhubungan suami istri, bahkan mendekati saja antara laki-laki dan perempuan, hukumnya haram, dosa. Bukan dalam konteks seperti itu, tapi haram dalam arti makna bahasa, yaitu larangan. Nah, logikanya begini, kita tahu semua yang namanya Pak Anies itu mau tidak mau kita harus menempatkan beliau sebagai orang yang baik, yang besar di dalam budaya Nusantara Jawa. Tetapi mau tidak mau kita harus memahami suatu kenyataan bahwa beliau, Pak Anies, adalah DNA-nya, sekali lagi DNA-nya adalah DNA negeri-negeri di Timur Tengah. DNA negeri Timur Tengah yang kira-kira relatif kontras dengan DNA orang Nusantara, orang Jawa. Kalau DNA orang Nusantara, orang Jawa yang diekspresikan dalam budaya orang Nusantara, budaya Jawa,
maka yang paling dominan budaya Nusantara, budaya Jawa adalah budaya harmoni, yaitu menjalani hidup. Orang Jawa pasti tahu, rasa-rasanya hampir pasti tahu semua. Orang Jawa, orang Nusantara itu menjalani hidupnya itu senantiasa menciptakan harmoni, keselarasan, alignment, baik antar manusia maupun antara manusia dengan seluruh makhluk ciptaan Gusti Allah di seluruh alam semesta. Bahkan orang Nusantara, orang Jawa itu tidak menganggap yang namanya setan, iblis itu musuhnya. Bukan, karena yang namanya setan, iblis itu diciptakan Gusti Allah, memang sudah ada fungsi dan tugasnya masing-masing. Nah, orang budaya Nusantara Jawa itu ingin hidup berdampingan dengan para setan, para iblis ini, yaitu tetap menjaga keselarasan. Orang Nusantara, orang Jawa tidak mau mengikuti saran masukan setan iblis, tetapi orang Nusantara, orang Jawa akan menjalani hidupnya untuk berbuat baik, untuk menciptakan keselarasan, untuk menciptakan harmoni, harmoni antara dirinya sendiri, dirinya dengan keluarga, dirinya dengan lingkungan, dan dirinya dengan seluruh alam semesta ini. Itulah budaya Nusantara Jawa yang menjadi paku, sehingga ada istilah di Nusantara Jawa itu Paku Buwono, sehingga ada istilah Mangku Buwono. Itu adalah dalam konteks bumi alam semesta ini dipaku agar tidak terjadi gonjang-ganjing, dipangku agar tidak kesana kemari, sehingga akan terjadi huru-hara, keributan, akibatnya tidak ada keselarasan itu. Kalau kita ingin mengetahui lebih konkret, rasa-rasanya Jokowi adalah contoh konkret budaya ekspresi Nusantara Jawa tersebut. Coba kita lihat apa yang direspon oleh Jokowi ketika Jokowi itu dihujat demikian banyaknya dari dulu sampai sekarang. Kalau yang terakhir ini pasti hujatannya adalah tentang pelanggaran etika, tentang bahkan ini terakhir-terakhir ini Jokowi itu perusak demokrasi. Kami melihat dari sisi yang lain. Jokowi adalah ekspresi dari budaya politik Jawa yang selalu mengedepankan, mendahulukan harmoni, sehingga responnya adalah cukup diam, cukup senyum. Kalau toh harus direspon dengan kata-kata, cukup sederhana saja, silahkan, rakyatlah yang akan menilai semua itu. Coba kita bayangkan betapa serangan-serangan terhadap Jokowi dari partainya sendiri, dari Bu Mega, kayak apa sindiran-sindirannya terhadap Jokowi. Tetapi budaya Nusantara Jawanya Jokowi diekspresikan dengan hanya tersenyum dan tetap menghormati PDIP dan pasti akan selalu menghormati Ibu Megawati Soekarno Putri. Itulah contoh budaya politik Nusantara Jawa. Nah, coba kita kemudian lihat budaya ekspresi politik di negeri Timur Tengah. Dari zaman dahulu sampai sekarang akan selalu terjadi peperangan huru-hara yang tidak ada habis-habisnya. Dan mohon maaf Pak Anies, genetika inti
di dalam darahnya, di dalam akalnya, di dalam Jawanya, di dalam jiwanya, itu adalah DNA yang berasal dari negeri Timur Tengah, yang sangat kontras dengan budaya Nusantara Jawa, yang sekali lagi harmoni adalah pokok utama yang akan selalu menjadi perjuangan hidupnya. Sangat-sangat kontras dengan budaya Timur Tengah. Ya mungkin ini sekedar ilustrasi. Seandainya Pak Anies itu DNA-nya adalah DNA Nusantara Jawa, rasa-rasanya dia tidak akan tega melakukan serangan terhadap namanya Prabowo. Apapun Prabowo sangat besar terhadap dirinya, sehingga serangan-serangan itu yang membuat kemudian Pak Prabowo menahan kemarahannya, sangat terlihat itu, berusaha menjadi orang Jawa yang senyum, tetapi tetap saja kemampuannya agak berbeda dengan Pak Jokowi, tapi sudah lumayan baiklah, setidak-tidaknya mengedepankan budaya Jawa Nusantara yang tidak kemudian saling serang menyerang, yang bisa berakibat fatal, yaitu nanti akan terjadi polarisasi. Inilah logika nalar yang kami sampaikan, yang mungkin itu ada di beberapa pikiran rakyat atau sebagian besar, bahkan mungkin di Nusantara, budaya Nusantara, budaya Jawa ini. Nah, sehingga timbul pertanyaan, apakah kalau orang berpikir, bernalar, berlogika, pilih Anies karena DNA-nya itu berbeda dengan DNA budaya Nusantara Jawa, kemudian mengharamkan memilih, apakah itu sara? Kalau Pak Anies sendiri, sekali lagi, walaupun DNA-nya adalah DNA Timur Tengah, tapi karena lahir dan dibesarkan dalam budaya Nusantara Jawa, maka penampilannya sedikit banyak juga tampak seperti ekspresi budaya Nusantara Jawa. Tetapi yang namanya DNA, dalam situasi yang genting, dalam situasi yang tidak menentu, maka akan muncul keasliannya. Bisa jadi kemudian karena hasrat politiknya tidak bisa ditahan, hasrat kekuasaannya sudah demikian kuat, maka muncullah DNA asli, yaitu DNA Timur Tengah, yang kemudian tidak segan-segan melakukan kekerasan. Itulah kekhawatiran, sehingga ada sebagian orang, sebagian besar mungkin orang rakyat Nusantara, rakyat Nusantara Jawa ini mengharamkan dirinya untuk memilih Anies sebagai presiden dengan logika yang sudah kami sampaikan seperti itu. Sekali lagi, ini hanya wacana, ini hanya penyampaian-penyampaian, dan mungkin penyampaian-penyampaian ini bisa memperluas wawasan hasanah kita, dan bukan untuk mendiskreditkan atau memojokkan siapapun. Terima kasih, matur nuwun atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.